Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sidra Zaitri Agung dengan NIM 22060311104. Perkenalkan, nama saya Sifandri Taskia dengan NIM 22060311300088. Nah, di sini kita akan mempresentasikan mengenai analisis dampak lingkungan dari jalan tol Pemalang Batang. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Transportasi itu berperan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Salah satu bagian transportasi terpenting saat ini adalah jalan. Jalan itu sangat berpengaruh untuk setiap peningkatan penumbuhan kendaraan sehingga menyebabkan kemacetan. Jadi biar mengurangi kemacetan dibuatnya jalan tol ini. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia pada tahun 2010 dan dengan jum dengan 57,5% tinggal di Pulau Jawa. Pada tahun 2017, Pulau Jawa itu memberikan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 58,65%. Dengan tingginya mobilitas masyarakat, maka diperlukan sarana transportasi yang mendukung seperti jalan tol. Selanjutnya, dengan adanya pembangunan jalan tol ini, itu dapat membantu perekonomian masyarakat. Jadi kan adanya terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat yang ada di dekat-dekat jalan tol tersebut. Terus dari pembuatan jalan tol tersebut itu ada ini apa namanya dampak negatifnya juga dari pembangunan jalan tol tersebut. Seperti penurunan kualitas air dan tanah dan juga meningkatnya polusi udara. Oleh karena itu, dibutuhkan proses analisis dampak lingkungan, yaitu AMDAL, untuk proses, pembuatan jalan tol tersebut. Selanjutnya. Nah, rencana proyek. Rencananya itu jalan tol ini akan dibangun sepanjang 39,2 kilometer dari Batang sampai Pemalang. Lokasi proyeknya ini itu terletak di beberapa wilayah yang akan dilalui, yaitu Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Besaran proyek sehingga wajib AMDAL, luas dari pembangunan jalan tol ini itu kan sepanjang 39,2 kilometer dan membutuhkan tanah kurang lebih 343,77 ha. Tanah yang akan dibebaskan yaitu tanah masyarakat, swasta, dan pemerintahan. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak bagi kepentingan lingkungan hidup, sehingga wajib dilakukan AMDAL. Yang selanjutnya yaitu ada Rona Lingkungan Awal. Rona lingkungan awal itu rute jalan tol yang sudah ditentukan dengan RTWN, wilayah yang akan dilalui dari Kabupaten Malang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Akan disesuaikan RT RW-nya dengan merevisi perda masing-masing. Lalu rencana dari pembangunan jalan tol sepanjang 39,2 km ini membutuhkan tanah kurang lebih 343,77 hektar. Tanah yang akan dibebaskan yaitu tanah masyarakat, swasta, dan pemerintahan. Tetapi akan menimbulkan keresahan terhadap masa depan keluarga akibat dari kehilangan sumber mata pencarian dan pendapatan. Dan kemudian akan memuncak menjadi konflik sosial akibat dari ketidakpuasan terhadap ganti rugi yang akan diterima oleh masyarakat setempat pada saat pembebasan tanah, selain pembebasan perumahan. Disimpulkan bahwa lahan yang akan dibebaskan juga termasuk persawahan milik penduduk
yang mana sebagian besar itu tanaman yang ada di atasnya adalah tanaman yang diusahakan dan bernilai ekonomi sebagai salah satu dari sumber penghasilan para penduduk. Selanjutnya yaitu ada diagram alir. Diagram alir yang pertama yaitu ada prakonstruksi. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pembebasan lahan. Sedangkan di pembebasan lahan ini dibagi menjadi empat, yaitu ada perubahan tata ruang, perubahan mata pencaharian, konflik sosial, dan juga keamanan dan ketertiban umum. Bisa dilihat di PPT yang telah disediakan. Setelah itu, penerimaan tenaga kerja, yaitu prakonstruksi yang kedua. Itu dibagi menjadi 5. Ada demografi, perubahan mata pencaharian, kesempatan kerja, konflik sosial, dan yang terakhir yaitu ketertiban umum. Untuk akar-akarnya bisa dilihat di PPT yang telah disediakan. Setelah itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada diagram akhir dari konstruksi. Ini dia dibagi menjadi 4, yaitu pengadaan alat dan bahan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, pembukaan lahan, pembangunan akses jalan. Selanjutnya ada diagram alir dari tahap operasi, yaitu ada pemeliharaan tanaman menghasilkan TM, pemuatan dan pengangkutan tanah puncak, dan pengeboran, penimbunan, dan ekskavasi pemuatan dan pengangkutan pasir. Selanjutnya itu bisa dilihat dari PPT yang sudah disediakan ini. Sekian, terima kasih. Kamu Cip. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.